Rumah Ibu Inggit Karnasi merupakan salah satu situs bersejarah yang berada di Bandung, Jawa Barat. Ibu Inggit Karnasi merupakan salah satu istri kedua dari Presiden Soekarno. Ia memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1926 hingga 1934, rumah ini menjadi saksi perjalanan hidup Soekarno saat tinggal bersama Inggit Karnasi. Dan Inggit Karnasi merupakan salah satu istri setia dari Presiden Soekarno. Dan di rumah ini, Soekarno banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional dan merancang strategi perjuangan melawan penjajah Belanda pada masa penjajahan. Selain menjadi tempat tinggal, rumah ini juga berfungsi sebagai tempat percetakan dan pertemuan para aktivis. Ketika Soekarno diasingkan ke End pada tahun 1934, Inggit terus mendukung perjuangannya hingga akhirnya mereka berpisah pada tahun 1943. Dan saat kini, rumah Ibu Inggit Karnasi telah dijadikan museum yang menyimpan berbagai sejarah termasuk surat-surat dan foto-foto perjuangan Soekarno. Dan rumah ini menjadi salah satu bukti tentang begitu derasnya dukungan Ibu Inggit kepada Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan rumah ini juga menjadi tempat terakhir di mana Ibu Inggit menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dan perasaan mencintai Soekarno dengan setulus-tulusnya. Jadi di sini saya akan sedikit mewawancarai sosok yang emang sudah mengenal begitu banyak tentang rumah Ibu Inggit. Halo, Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya saya perkenalkan, nama Bapak siapa? Nama saya Jajang Ruyat, di sini sebagai pemandu dan sekaligus juru pelihara rumah bersejarah Inggit Karnasi. Oke Bapak, jadi di sini saya izin untuk bertanya. Pertanyaan yang pertama itu, apakah rumah ini tuh pernah didatangi oleh tokoh-tokoh penting selain Soekarno? Ini tempatnya berkumpul para tokoh-tokoh dulu yang sama-sama dengan Soekarno, maksudnya membuat pergerakan atau perlawanan politik kepada pemerintahan Belanda. Kalau disebutkan Bapak juga lupa lagi, tapi memang benar di tempat ini tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh yang dulu menggebrak pemerintahan Belanda dengan cara berpolitik gitu. Oke, selanjutnya kalau rumah ini tuh sebelumnya pernah direnovasi gak sih Pak? Pernah. Karena 1997 rumah ini dipugar kembali, bukan direnov lagi, dipugar. Setelah rumah ini dijual oleh ahli warisnya kepada pemerintah, rumah ini dipugar untuk diperbaharui bangunannya. Oleh pemerintah diruntuhkan, lalu dinaikkan lagi dengan model atau denah seperti yang ahli waris jual kepada pemerintah. Jadi selain dipugar, tetapi memang rumah ini juga bangunan kedua. Jadi bangunan yang terakhir Ibu Inggit tempati gitu. Oke, yang terakhir itu usaha pemerintah sampai sekarang masih ada gak? Dan itu tuh bentuknya bagaimana dari pemerintah? Ya ini kan udah menjadi aset ya, aset pemerintah. Dalam arti usaha apalagi kan kita udah dari pemerintah itu udah mengakomodasi daripada kekurangan di tempat rumah bersejarah ini. Satu, yang terutama bangunan sudah menjadi milik pemerintah dan masuk di cagar budaya. Lalu dimasukkanlah kebutuhannya, semisal yang merawat, lalu yang menjaga, lalu yang memberikan pemanduan. Dan setiap tahun kalau ada kebocoran atau kerusakan kita renovasi. Dan bahkan untuk melengkapi semua ini juga, ini semua dari dinas terkait gitu. Dan yang terakhir banget Pak, ini kalau untuk rumah ini tuh paling terakhir banget itu sejarahnya paling terakhir banget yang sebelum Ibu Inggit itu sudah tiada.
Ya mungkin menjadi tolak ukur pada ibu-ibu, dulu kan banyak ibu-ibu dermawan, ibu-ibu pejabat, menjadi tolak ukur di mana mereka bertanya dan sekaligus meminta wejangan kepada sosok Ingrid Ganasih. Jadi yang paling ya, itulah walaupun dia sudah tidak dengan Soekarno, tetapi dia masih memberikan yang terbaik untuk rakyat yang selalu ingin dengan